Ya, Jung, terima kasih atas data-datanya dalam Fakta Bicara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan jika dirinya kembali terpilih menjadi presiden, menginginkan adanya menteri muda di dalam kabinetnya. Sebelumnya, Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafi'i Ma'arif juga mengusulkan konsep kabinet Zakon jika Jokowi kembali terpilih menjadi presiden dalam periode 2019 hingga 2024. Lantas, jika melihat struktur koalisi pengusung Jokowi yang gemuk oleh partai politik, mungkinkah kabinet Zakon terbentuk? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio ada Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari dan juga ada pengamat politik Jayadi Hanan. Mas Jayadi dan juga Mas Tobas, apa kabar? Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, apakah ini saat yang tepat membentuk kabinet Zakon kalau menurut dari BPIP, usulan kepada Presiden Joko Widodo? Kabinet Zakon itu kan bisa diartikan sebagai kalimat yang kabinet yang berbasis kompetensi. Ya. Kemudian ada juga yang mengartikan kabinet yang menteri-menteri berasal dari non partai gitu kan. Tidak harus begitu sebetulnya. Saya kira Pak Jokowi memang di periode kedua, kalau nanti diumumkan secara resmi oleh KPU sebagai presiden terpilih, memang harus fokus pada agenda-agenda prioritas. Ya. Itu yang jadi pokok. Jadi pokok pertama adalah menentukan apa agenda prioritasnya. Dari sana kemudian baru berbicara soal siapa yang harus mengisinya. Nah, yang mengisinya itu memang harus orang yang kompeten. Paling tidak ada 3 kompetensi yang harus ada di situ. Kompetensi teknis teknokratis, kompetensi politik, dan kompetensi kemampuan berkomunikasi terutama kepada publik. Jadi tiga-tiga itu harus bisa jadi kombinasi di satu orang menteri atau tergantung kepada bidang tugasnya masing-masing. Jadi penentuan agenda prioritas yang paling pokok terlebih dahulu, baru kemudian mengisi orang. Nah, orang itu supaya tidak menjadi perdebatan, seperti kata Pak Syafi'i Ma'arif, orang itu bisa saja berasal dari kalangan profesional murni dalam arti tidak terafiliasi ke partai politik, tapi bisa juga di-endorse oleh partai politik. Jadi harus ada semacam kompromi di situ. Jangan dikotomikan antara kompetensi dengan partai politik. Karena kompetensi bisa juga berasal dari partai politik. Bisa juga dalam pengertian partai politik misalnya bisa mengendorse sejumlah orang yang memiliki kompetensi yang jelas dan diseleksi oleh timnya presiden atau presiden untuk kemudian dijadikan menteri. Nah, jadi harus berbasis kompetensi itu. Kalau Zakon diartikan seperti itu, maka memang Jokowi memerlukan itu. Karena paling tidak ada 4 atau 5 prioritas yang memerlukan Zakon kabinet itu untuk ke depan. Satu, Pak Jokowi memerlukan penuntasan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, Pak Jokowi memerlukan penuntasan proses pemberantasan korupsi. Yang kedua, melanjutkan proyek infrastruktur dengan pembangunan manusia, terutama pendidikan dan kesehatan. Yang keempat adalah reformasi birokrasi, terutama membersihkan aturan-aturan yang tumpang tindih yang menghambat perkembangan dan kompetensi ekonomi kita. Dan terakhir adalah meningkatkan kompetensi Indonesia di dunia internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara dan dunia Islam. Baik, Mas Tobas, tanggapan dari partai politik kalau misalnya ada usulan seperti ini seperti apa? Ya, Partai Nasdem memang mendukung penuh usulan mengenai pembentukan Zakon kabinet ini, karena bagi Partai Nasdem yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, menjalankan tugas-tugasnya dan menyelesaikan hal-hal yang kemarin belum selesai. Seperti yang tadi dikatakan bahwa sebenarnya Zakon kabinet ini tidak melulu dikotomi antara kemampuan atau kompetensi dengan non partai politik, tapi bisa juga berasal atau di-endorse oleh partai politik yang memang orang tersebut punya kapasitas dan kompetensi tertentu keahliannya. Jadi tidak melulu bukan berarti harus bukan berasal dari partai politik. Tapi yang jelas kita sangat mendukung lah, karena dari awal pun kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi dalam hal menyusun kabinet. Jangan tapi sampai kalau, tersandra oleh Mas Tobas, kalau pernyataan dari Samsudin Haris gitu ya, LIP tadi kita sudah saksikan bersama, itu mengkhawatirkan kalau nanti ada konflik kepentingan. Kalau misalnya memang kabinetnya diisi bernuansa full politik. Nah, ini tanggapan bagaimana? Nah, karena itulah maka memang mesti ada satu kesepakatan di antara partai-partai pendukung dari koalisi Jokowi Ma'ruf Amin ini, bahwa kita sebagai partai pendukung harus legowo untuk menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Jangan kemudian menyandra dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini menurut saya sih bisa dibicarakan di antara partai politik pendukung. Selama ini seperti itu, Mas Tobas? Ya, selama ini kita punya satu semangat bersama ya. Kita ingin pemerintahan ini lebih maju lagi. Oleh karena itu partai politik jangan menjadi beban. Justru partai politik menjadi
bagian yang bisa membantu agar segala cita-cita kita bisa tercapai. Dan saya cukup optimis ya dengan itikat baik dari partai-partai pendukung saat ini bisa mendorong terciptanya Zakon Kabinet yang diisi oleh orang-orang yang memang punya kompetensi yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Kalau nanti full Zakon begitu ya, Mas Tobas, apakah akan mengurangi kekuatan Jokowi di parlemen? Yang paling penting kuncinya adalah komunikasi, ya, komunikasi politik antara pemerintah dengan partai-partai pendukungnya. Ya. Sepanjang komunikasi politik itu berjalan, sepanjang kemudian kita punya kesadaran yang tinggi bahwa proses menjalankan pemerintahan ini butuh satu dukungan dari parlemen dan dari partai politik, saling berbagi dan sebagainya, kepentingan ini supaya semuanya diarahkan pada kepentingan bangsa bukan kepentingan kelompok tertentu atau partai tertentu, maka itu bisa berjalan. Saya sih cukup optimis lah itu bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Mas Jayadi, kalau misalnya nanti Presiden Joko Widodo ingin menentukan kabinetnya orang yang betul-betul ahli di bidangnya, baik itu parpol dan juga non parpol. Nah ini kalau misalnya yang parpol ada tantangan tersendiri tidak? Ini tantangannya apa? Ada kesulitan tidak untuk menentukan? Saya kira jalan keluarnya adalah Pak Jokowi menentukan kriteria bahwa untuk pos ini kriterianya begini-begini gitu. Setiap pos itu ada kriterianya. Nah itu nanti baru dibicarakan dengan partai-partai politik pendukung. Ya. Partai politik bisa saja kemudian dari berbagai kriteria itu lalu misalnya partai politik A mendapat berapa, partai politik B mendapat berapa gitu. Pada saat yang sama juga ada sejumlah pos yang diperuntukkan khusus untuk non partai politik. Misalnya pos-pos yang betul-betul memerlukan keahlian teknokratis yang paling banyak, misalnya kementerian di bidang ekonomi, ya itu biasanya kan akan lebih tepat diserahkan kepada orang yang cenderung non parpol supaya tidak ada parpol yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Jadi di situ memang tantangannya adalah memenuhi tuntutan-tuntutan dari sejumlah parpol yang merasa punya saham di dalam terpilihnya Pak Jokowi sebagai presiden, ya. Karena itu presiden harus tegas mulai dari tadi yang saya sebut prioritas utamanya apa, menteri macam apa yang diperlukan, kriterianya bagaimana, baru kemudian dibicarakan dengan partai-partai politik gitu. Baik. Secara realitas kan kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa partai-partai politik itu juga diperlukan oleh Pak Jokowi karena agenda-agenda eksekutif, agenda-agenda presiden tidak akan berjalan tanpa ada dukungan politik yang cukup dari DPR. Dan dukungan yang dari DPR itu kan tidak bisa tidak dijamin 100% akan ada terus tanpa adanya ikatan. Ikatannya itu adalah dalam bentuk konsesi-konsesi politik seperti menempatkan sejumlah menteri yang minimal di-endorse oleh partai politik. Baik, Buya Syafiee Ma'arif, BP juga menyatakan bahwa boleh saja dari politisi, tapi kemudian yang menunjuk Pak Jokowi. Nah ini Mas Tobas bagaimana? Ini mungkin tidak? Ya betul, jadi kalaupun ada menteri yang berasal dari partai politik, entah itu kader ataupun di-endorse oleh partai politik, maka syarat bahwa calon menteri tersebut harus punya kompetensi di bidangnya itu menjadi penting. Jangan kemudian hanya karena misalnya menduduki posisi tertentu di partai politik, dia kemudian mendapatkan jatah menteri di kabinet, jangan seperti itu. Jadi memang harus lihat apakah orang yang berasal dari kader partai politik ataupun di-endorse oleh partai politik itu memang kompeten untuk menduduki posisi-posisi tertentu di dalam kabinet. Nah itu yang paling penting, sehingga kita tidak hanya menyodorkan atau menampilkan nama-nama yang berasal dari partai politik hanya dengan latar belakang politik ansih saja, tapi juga harus punya kompetensi tertentu. Nah ini menurut saya wajar ya apabila kemudian ada komunikasi juga antara presiden wakil presiden terpilih dengan partai politik untuk memilih siapa kadernya yang memang punya kompetensi dan mana yang kemudian bisa kita cek dan recheck lagi rekam jejaknya, latar belakangnya dan sebagainya untuk menguji apakah memang kompetensi itu tepat di bidangnya. Tapi Partai Nasdem nggak keberatan ya kalau misalnya Pak Jokowi yang menunjuk, bukan dari pilihan mungkin dari Partai Nasdem sendiri untuk mengajukan kadernya ke depan. Dari awal dan bahkan dari 5 tahun yang lalu, Partai Nasdem memang memberikan sepenuhnya kewenangan itu kepada presiden wakil presiden terpilih. Kita tidak mau memberikan beban tambahan bagi presiden dalam hal menyusun kabinetnya, karena ini adalah kabinet presidensial ya, dan kita memberikan dukungan tanpa syarat ya. Oleh karena itulah maka persoalan kabinet, persoalan pilihan terhadap orang-orang
yang akan dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan menteri dalam kabinet ini kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Baik, Mas Jayadi, kalau berkaca pada kabinet Joko Widodo pada 2014 yang lalu, ada tidak kekosongan seperti yang disampaikan oleh Syafiee Ma'arif? Menjelang akhir ya, di awal-awal kan Pak Jokowi cukup tegas, misalnya menteri tidak boleh merangkap jabatan penting di partai, menteri tidak boleh, menteri harus, bahkan ada kita mendengar bahwa rekam jejak menteri juga diperiksa melalui termasuk dari KPK dan sebagainya. Jadi kesannya adalah tidak semata-mata mengakomodasi kepentingan partai politik. Tetapi beberapa reshuffle terakhir, terutama yang terkait dengan pergantian menteri-menteri yang terkait dengan hukum misalnya, itu seolah-olah kesannya itu memang semata-mata jatah dari partai politik yang bersangkutan gitu. Seharusnya kan kalau ada menteri misalnya lowong karena ada kasus hukum, maka paling tidak ada 2 atau 3 calon, lalu kemudian presiden melakukan melakukan pemeriksaan gitu, rekam jejak dan sebagainya, kompetensi, baru kemudian diumumkan siapa. Tapi menjelang akhir-akhir itu, ketika katakanlah setengah periode terakhir, ketika mulai ada reshuffle itu, ada kesan bahwa presiden terlalu banyak berkompromi dan menyerahkan seolah-olah calon menteri itu jatah partai. Oke. Partai Nasdem seperti itu, Mas Tobas, ini merasa ada punya jatah begitu, ini bagian partai begitu, seperti itu? Tidak, kalau bagi Partai Nasdem yang paling penting adalah bagaimana dukungan kita ini bisa membantu pemerintahan ini berjalan dengan baik. Itu saja sih, dari awal kita sudah canangkan itu. Dan Partai Nasdem sejak dari periode yang kemarin sudah menunjukkan contoh ya, memberikan contoh bahwa ketika ada kadernya kemudian diminta untuk menjadi menteri, maka yang bersangkutan itu mundur dari kepengurusan di DPP atau di pengurus di partai politik, dan kita wakafkan menteri tersebut untuk bekerja bagi eksekutif atau pemerintah. Nah, kita sih berharap sebenarnya contoh yang diberikan oleh Partai Nasdem ini juga bisa ditiru oleh partai-partai lainnya. Ketika ada kader yang menduduki sebagai menteri, maka juga harus lepaslah posisi yang bersangkutan di dalam kepengurusan partai politik, sehingga tidak terus-menerus terkait dengan partai politik, membawa kepentingan partai politik dan sebagainya ketika menjalankan tugas sebagai menteri. Tapi tidak semua partai kan seperti itu, Mas Tobas? Ya, maka dari itulah kita mengajak juga teman-teman partai lain ya. Kita akan mulai lagi gitu ya di periode yang saat ini, sehingga nanti ketika ada kader partai yang menjadi menteri tidak lagi terikat dengan kepengurusan di partai politik. Saya kira tergantung kepada leadership presiden sebagai pemimpin koalisi. Presiden harus lebih tegas, dan kompromi politik di tengah perjalanan periode pertama itu yang menurut saya agak terlalu banyak itu harus dikurangi atau kalau bisa dihilangkan. Dan itu saya kira mungkin, karena sejak awal diprediksi presiden kan akan punya cukup dukungan sejak awal politik. Karena itu agenda untuk misalnya menetapkan prioritas, menetapkan kriteria menteri, lalu menetapkan mekanisme perekrutan menteri itu dari awal sudah akan lebih jelas di periode kedua nanti. Jadi presiden harus punya ketegasan yang lebih kuat nanti. Baik, kita tunggu bersama nanti Kabinet Zakon yang akan diisi oleh Jokowi sambil menunggu nanti tanggal 22 Mei pengumuman resmi dari KPU. Terima kasih Mas Tobas dan juga Mas Jayadi telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali informasi menjelang Hari Raya Trisuci Waisak 2563 Buddhist Era. Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi mengadakan bakti sosial berupa layanan pengobatan gratis di Kompleks Candi Borobudur, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda.